Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rahmadani, NPM 1701010200 dari kelas manajemen 17D akan mencoba mempresentasikan tentang negosiasi internasional dan lintas budaya. Di slide pertama ini adalah pengantar. Jadi, ketertarikan negosiasi internasional sudah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu, tetapi meningkat tajam selama 20 tahun terakhir ini. Negosiasi adalah proses sosial yang melekat pada konteks yang lebih luas. Negosiasi internasional dan lintas budaya disarankan untuk melihat salah satu ulasan literatur yang penting. Kemudian di slide selanjutnya ada seni dan sains. Pemikiran bahwa negosiasi merupakan seni sekaligus sains adalah pemikiran yang valid, terutama di level lintas budaya atau level internasional. Di sini ada dua implikasi dari tingkat kompleksitas. Yang pertama adalah menyajikan sejumlah model dan sudut pandang mengenai negosiasi lintas budaya. Kemudian yang kedua ada kecenderungan negosiator untuk memperkecil jumlah variasi dalam satu budaya. Slide selanjutnya menjelaskan apa yang membuat negosiasi internasional berbeda. Di sini ada dua konteks. Yang pertama adalah konteks lingkungan. Di sini dijelaskan oleh Salacuse tahun 1988 yang mengemukakan ada 6 faktor dalam konteks lingkungan. Yang pertama, pluralisme hukum dan politik. Kemudian yang kedua ada ekonomi internasional. Yang ketiga, pemerintahan dan birokrasi asing. Yang keempat, ketidakstabilan. Yang kelima, ideologi. Dan yang keenam, budaya. Kemudian faktor yang kedua adalah konteks terdekat. Di dalam konteks terdekat ini ada beberapa faktor juga. Yang pertama, kekuatan tawar-menawar relatif. Yang kedua, tingkat konflik. Yang ketiga, hubungan antara para negosiator. Kemudian yang keempat, hasil yang diinginkan. Yang kelima, pemegang saham terdekat. Kemudian slide selanjutnya ada mengonseptualisasi budaya dan negosiasi. Yang pertama ada budaya sebagai perilaku yang dipelajari. Salah satu pendekatan untuk memahami dampak budaya adalah mendokumentasikan perilaku negosiasi sistematis pada orang-orang dari berbagai budaya. Kemudian yang kedua ada budaya sebagai nilai bersama. Pendekatan kedua ini adalah untuk mengkonseptualisasi budaya berkonsentrasi pada pemahaman nilai dan norma umum. Dan kemudian menyusun sebuah model untuk bagaimana berbagai norma dan nilai ini mempengaruhi negosiasi dalam budaya tersebut. Kemudian yang ketiga ada budaya sebagai dialektika, dan yang keempat ada budaya dalam konteks. Kemudian slide selanjutnya ada pengaruh budaya terhadap negosiasi dari sudut pandang manajerial. Yang pertama ada definisi negosiasi. Definisi mendasar negosiasi adalah apa yang dapat dinegosiasikan dan apa yang terjadi ketika kita bernegosiasi dapat sangat berbeda antar budaya. Kemudian yang kedua ada peluang negosiasi. Budaya mempengaruhi cara negosiator melihat peluang sebagai sesuatu yang bersifat distributif atau integratif.
Kemudian yang ketiga ada pemilihan negosiator, kita harus memilih negosiator yang benar. Kemudian ada protokol, komunikasi, kepekaan waktu. Jadi kepekaan waktu adalah dijelaskan budaya sangat menentukan apa makna waktu dan bagaimana waktu mempengaruhi negosiasi. Kemudian yang selanjutnya ada kecenderungan resiko. Budaya memiliki keragaman dalam hal kesediaan mereka mengambil resiko. Beberapa budaya cenderung menghasilkan pembuat keputusan yang birokratis dan konservatif. Kemudian ada kelompok versus individu. Budaya berbeda-beda berdasarkan apa budaya tersebut menitik beratkan pada perorangan atau kelompok. Kemudian yang selanjutnya ada sifat kesepakatan dan emosionalisme. Di sini ada yang slide selanjutnya, pengaruh budaya terhadap negosiasi dari sudut pandang penelitian. Ada pengaruh budaya terhadap hasil negosiasi, pengaruh budaya terhadap proses negosiasi dan pertukaran informasi, pengaruh budaya terhadap kognisi negosiator, pengaruh budaya terhadap etika dan taktik negosiasi, dan yang terakhir ada pengaruh budaya terhadap penyelesaian konflik. Di sini ada beberapa strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Yang pertama ada pengetahuan yang sedikit mengenai budaya lain. Yang pertama ada mempekerjakan agen atau penasehat. Yang kedua, membawa seorang mediator. Yang ketiga, membujuk negosiator lain agar menggunakan pendekatan Anda. Kemudian ada strategi yang kedua adalah keakraban yang sedang. Keakraban yang sedang ada dua macam, yaitu adaptasi pendekatan negosiator lain. Ini adalah strategi unilater. Kemudian yang kedua ada penyesuaian koordinat, strategi bersama. Kemudian strategi yang ketiga ada pengetahuan yang banyak mengenai budaya lain. Yang pertama ada merangkul pendekatan negosiator lain. Kemudian yang kedua improvisasi pendekatan, ini adalah strategi bersama. Kemudian yang ketiga ada symphony effect, ini juga strategi bersama. Kemudian ada studi kasus tentang dua negosiator yang berurusan dengan klien potensial yang sama di Timur Tengah. Keduanya memiliki proposal identik dan paket. Satu mengabaikan pentingnya pelatihan negosiasi lintas budaya, percaya proposal akan berbicara sendiri, yang lainnya menyanggupi beberapa pelatihan lintas budaya. Dia belajar tentang budaya, nilai kepercayaan, etika, dan pendekatan untuk bisnis pertemuan dan negosiasi. 9 dari 10 yang terakhir akan berhasil atas saingan. Hal itu karena kemungkinan mereka disegani diri mereka lebih kepada tim negosiasi dan mereka akan mampu menyesuaikan pendekatan mereka untuk negosiasi dengan cara memaksimalkan potensi yang positif. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.